Baik, kita baca Efesus pasal 5 ayat 1. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Oke, Farel. Ayat 4. Oke, mungkin ini ya, jaringan tempat Farel ya. Niko, bisa lanjut? Ayat 4. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Marta, ayat. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, Nel. 10. Baik, 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya teladanilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi sudah memalukan. 11, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Amin. Oke, Amin. Sorry kok, sampai ayat berapa? sekarang 14. Ya, amin. Itulah sebabnya di Kristus akan bercahaya. Oke, Farel masih tidak ada ya. Boleh lanjut ke Niko, Mas. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Amin. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah orang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Oke, ayat terakhir kita boleh baca sama-sama ya.
Dan rendahkanlah Rendahkan dirimu dirimu seorang seorang kepada kepada yang rendahkanlah lain dirimu seorang dalam kepada yang takut akan lain di dalam Kristus. Haleluya. Baik. takut akan Kristus. Amin. Baik ya, jadi melalui ke 21 ayat ini sungguh amat menyerang kita semua ya. Jadi sebagaimana kondisi kita sebagai manusia ya telah diterangkan juga dalam ayat ini. Oke, sebelum saya menyampaikan, ada yang mau bertanya atau membagikan yang didapatkan, dipersilakan. Aku mau sharing sedikit ya. Hari ini di pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ini sangat berkesan ya, teman-teman ya. Bagaimana hari-hari ini kita juga bisa melihat gitu dengan jelas memang hari-hari ini adalah jahat gitu ya. Yang kita lihat di bidang apapun gitu ya di dalam industri di dunia ini gitu, misalkan di dunia fashion atau di dunia musik gitu ya, atau di dalam politik, bidang politik gitu. Terus juga bagaimana kita juga sehari-hari melihat tingkat kriminal yang marak gitu ya. Benar-benar hari-hari ini juga penuh dengan kejahatan gitu. Kita bisa lihat sendiri gitu, bukannya saling menuduh gitu ya, tetapi kita juga bisa melihat gitu bagaimana jahat dan bobroknya gitu ya dunia yang sekarang ini gitu. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Ya, terus juga ini kembali lagi mengingatkan bagaimana kita perlu menggunakan waktu yang ada. Waktu itu kan telah diberikan kepada kita masing-masing ya oleh Tuhan ya. Makanya kita tuh perlu memiliki satu hati itu seperti ada di dalam Pemazmur gitu ya. Aku baru baca juga hari ini di pasal 90, Mazmur 90 ayat yang ke-10 kalau nggak salah ya. Dikatakan di sana, ajarlah menghitung hari-hari kami supaya kami memiliki satu hati yang bijaksana gitu. Itu juga kayak kembali lagi itu di ayat 12, sorry. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini teman-teman kita bisa melihat juga ya di dunia yang bobrok ini sekarang, meskipun kita semua masih muda, tapi waktu kita tuh juga harus kita gunakan sebaik mungkin. Nah, hari ini apakah waktu yang mau kita gunakan sekarang untuk hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang tidak baik gitu ya, apakah kita mau menghabiskannya dengan bijaksana gitu. Dikatakan di sini kan ajar kami beroleh hati yang bijaksana. Di ayat 14 dibilang juga, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari ini. Ini yang aku tangkap adalah hati yang bijaksana itu adalah hati yang mencari Tuhan. Kita perlu mencari Tuhan, meminta Dia untuk mengenyangkan kita gitu, supaya semasa hidup kita tuh benar-benar bisa melihat bahwa yang terhitung adalah Kristus itu sendiri gitu. Kita bisa melihat juga jelas gitu ya. Jadi mari teman-teman semoga kita semua juga bisa melihat malam ini bahwa yang nyata adalah Kristus itu sendiri. Marilah kita menggunakan waktu yang kita miliki untuk hal-hal yang rohani gitu ya, bukan hanya yang batin, yang jasmani saja, tetapi kita juga perlu memperhatikan hal-hal yang rohani. Thank you. Amin. Selamat baik ya. Thank you. Dari yang lain? Saudara-saudari, saya terkesan ayat 10, 11, 16 sampai 21. Karena terang hanya Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin.
Terima kasih Lisa. Jadi dari keempat ayat tadi begitu menerangi kita ya. Oke. Ada lagi yang lainnya? Ya, dari saya di ayat yang terakhir ya, 21, ya, itu, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara, kata rendahkanlah dirimu terhadap seseorang akan yang lain, itu bagi saya pribadi cukup, bukan hanya orang lain, tapi pada diri saya sendiri pun. Hanya ayat ini sangat menegur saya juga pribadi untuk lebih merendahkan diri dalam hal katakan di sini seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berarti sama halnya kita merendahkan diri kepada orang lain, berarti kita takut kepada Tuhan ya. Seperti itu mungkin pengertiannya yang saya pahami seputar ayat ini, yang ayat 21. Ayat ini sangat menegur saya, karena susah sekali dalam hal pelayanan, apalagi ada jemaat atau ada suatu kelompok yang mungkin besar kemungkinan ya mengatur begitu, tapi tanpa berpikir di sini untuk menyelesaikan segala sesuatunya jangan dengan kekerasan seperti itu. Contoh banyak yang saya temui di pedalaman ya seperti itu. Mungkin ya di sini kekurangannya juga. Nah, beberapa hal ya mungkin kita semua telah tahu apa itu kekurangan itu ya, pendidikan, pemahaman, ya tindakan-tindakan ya ngomong juga tidak seperti kurang tata krama, sopan santun itu tidak terlalu diterapkan ya di sana. Jadi ya ada kecenderungan juga saya biasa seperti itu, ikut ya, woi kemana? Jadi sapa orang seperti sembarangan begitu, tidaklah pakai tata krama, tata tertib. Sedangkan biasa sementara ibadah kalau ada urusan mendadak seperti itu ya bisa ditinggalkan ibadah seperti itu. Ya, puji Tuhan lah dalam mengayomi segala sesuatu itu orang-orang di sana itu ya tantangan juga terbesar bagi saya. Puji Tuhan dapat kita lalui. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, sangat berkaitan dengan Amsal 1 ayat 7 ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kalau kita takut akan Tuhan, takut akan firman, maka secara otomatis kita pasti akan merendahkan diri. Amin. 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 Lainnya? Amin, puji Tuhan. Saya menikmati di ayat yang ke-17. Itu dibilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara-saudari, ini ayatnya ini berkaitan dengan ayat yang ke-16. Di ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, kata mengerti di ayat 17 itu artinya adalah
mengerti itu adalah seringkali kita tuh menghabiskan waktu kita, memboroskan waktu kita karena kita sebenarnya nggak mengerti kehendak Allah. Jadi ketika kita mengerti kehendak Allah, itu adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk kita menebus waktu-waktu kita. Di waktu-waktu kita sangat baik kalau kita lakukan untuk melakukan kehendak Allah. Karena itu perlu mengetahui terlebih dahulu kehendak Allah baru bisa melakukannya. Sehingga waktu-waktu kita pun diselamatkan. Yang saya terberkati bahwa seringkali yang saya lakukan dalam hari-hari saya ya hanya kehendak saya sendiri, saya mau melakukan apa, saya mau melakukan apa. Sehingga waktu-waktu saya tuh banyak yang terlewat. Nah, tapi puji Tuhan di sini diingatkan kembali bahwa perlu menebus waktu, menggunakan waktu kita untuk menikmati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Thank you. Baik, masih ada waktu ya. Jika masih ada yang mau share atau bertanya. Halo. Silakan. Mungkin Herlin dulu, setelah itu Nicholas ya. Niko dulu aja nggak apa-apa. Oke, berarti Niko dulu baru Herlin, silakan. Oke, makasih Kak. Aku singkat aja. Aku diberkati dari ayat 1 sampai ayat yang kedua. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan tetap menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di sini aku menikmati di sini Tuhan nggak bilang kita harus meneladani rasul atau pendeta kita atau gembala rohani kita atau kakak rohani kita, tapi di sini Rasul Paulus yang menulis teladanilah Allah itu sendiri dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus. Jadi dalam patokan iman kita, Tuhan Yesuslah yang menjadi pusat iman kita, yang menjadi satu-satunya teladan kita. Karena sering juga kita kan mengidolakan gembala pembina kita mungkin, atau kakak rohani kita, atau orang yang kita anggap itu dekat banget sama Tuhan. Nah, tapi ya itulah, kalau misalnya kita meneladani manusia, atau kita mengagumi manusia, kita pasti akan kecewa, karena manusia kan nggak ada yang sempurna ya. Tapi jika mata kita terfokus pada Tuhan Yesus, kita meneladani Tuhan yang telah sempurna, ya kita pun juga Tuhan mampukan gitu. Kita nggak akan dikecewakan dan ya kita akan sama seperti Allah gitu. Kita yang aku nikmati. Makasih. Amin. Oke, puji Tuhan ya, sangat menerangi juga. Terima kasih Niko. Herlin, silakan. Amin. Kalau aku di ayat 8, 9, sama 10 dulu. Iya nggak ya? Iya benar. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, ayat 9-nya karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, ayat 10-nya, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu aja sih kok. Thank you. Amin. Puji Tuhan. Kita harus mengunci ya apa yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Satu orang lagi, silakan. Oke, Farel, Axel, atau yang lainnya masih ada? Iya, udah raise hand ini. Silakan. Oke. Baik. Ya, saya izin bacakan sekalian ya. Jadi Farel bilang bahwa dia menikmati di ayat 16 ya. Perlu mempergunakan waktu ya. Jangan kita perlu mengerti kehendak Tuhan. Ya memang kadang nggak mudah. Kadang Tuhan juga cuma minta 15 menit tapi kita udah ngeluh duluan. Nah,
Benar ya, sesuai dengan kondisi ada beberapa orang. Tapi di sini katakan perlu mempergunakan waktu kita karena hari-hari ini adalah jahat. Semoga Farel dan semua saudara-saudari juga bisa mempergunakan waktu dengan baik dan mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Jadi dari satu ayat ini ya Tuhan menerangi kita semua. Thank you Farel. Baik, karena ini ya kita oleh karena itu perlu menyadari satu perkara, yaitu adalah apa? Satu, manusia itu lemah dan berdosa. Maka di ayat yang tadi dibilang, di ayat 4 ini banyak sekali ya yang mengalami mungkin waktu sebelum mengasihi Tuhan. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal itu tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, malam ini juga menjadi satu sentilan buat saya sendiri. Karena secara pribadi, meskipun tidak terucap ya, tapi terkadang karena lihat situasi, misal lagi bersekutu gitu, tapi ada orang yang menyinggung saya atau membuat perasaan saya terluka gitu ya, saya ngedumel gitu dalam hati, ya, ngeluh istilahnya, atau ya bisa dikatakan bersungut-sungut. Tapi teman-teman sekalian, oleh karena itu, kita harus melihat ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ya, ini berat sih ya, karena teman kita kan banyak. Tapi kita lihat bahwa pembangunan tubuh Kristus itu tidak bisa terjadi kalau ada hal yang buruk. Ini saya ambil contoh ya, misal kita lagi bangun bangunan. Ya. Ini kan siapa ya yang desainnya, Marta ya. Jadi kita lagi bangun sesuatu, kita butuh batu bata, butuh semen. Tapi ketika kita lagi bangun, ada hal yang negatif. Misalnya batunya somplak ya, batunya jelek gitu ya. Itu pasti apa? Dibuang kan ya. Jadi nggak digunakan lagi. Nah, maka dalam pembangunan tubuh Kristus atau pembangunan kerohanian kita pun demikian. Kalau ada yang negatif ya, ada yang buruk, ada yang tidak suka firman Tuhan. Kita bukannya tanda kutip menjauhi mereka, tetapi jangan terlalu dekat. Atau bahkan kita boleh memberikan kata-kata berkat kepada mereka. Meskipun mereka risih, apa sih kok lu ngomongnya gitu, dasar sok suci atau sebagainya. Tidak masalah. Asal kita Ayat 9-nya bilang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus, kondisinya nggak jauh beda dengan hari ini. Gitu. Ya. Hari ini manusia penuh dengan kegelapan. Ya, dunia begitu menarik. Ya. Entah itu pergaulan, ya tadi sore saya habis ada telepon dengan satu remaja. Ya, dia bilang bahwa teman-temannya ini sangat tanda kutip toksik, ya. Jadi kita sebagai anak terang atau anak-anak Allah, ya, telah menerima kasih karunia. Dia 13 itu dibilang, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Tadi Lisa, ya, Marta, Lady, dan Nicholas juga sudah share ya, bagaimana kondisi yang seharusnya, ya, yaitu teladani Allah. Allah itu bagaimana? Allah kasih, kita juga mengasihi. Allah itu adil, kita juga adil. Allah itu tidak suka dosa, kita harus benci dosa. Itu ya. Jadi sekali lagi, kata kita berarti saya dan kamu. Bukan berarti hanya teman-teman aja, tapi saya juga gitu ya. Maka hari ini mulia bagi Tuhan, kita ada komunitas ini. Biarlah bukan hanya sekedar komunitas, tapi semoga melalui kita, orang lain, teman-teman di sekitar, ya, mereka merasakan ada hembusan angin rohani yang menguatkan mereka, menjamah mereka, sehingga tadi ya Nel sudah share ya, orang-orang yang lain tuh melihat, oh ternyata begini loh anak Allah, ya. Sehingga di ayat 19 dibilang, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Oh, kalau misalnya satu kampus begitu semua, bukankah itu sangat bersukacita kita ya? Wah, pasti ini menjadi satu dambaan bagi kita semua.
Oleh karena itu, mulai dari mana? Mulai dari saya. Mulai dari kita sendiri. Ya. Dan mulai ya tiap pagi, ya boleh share ayat yang memberkati kita. Kita boleh tiap siang, ya kan, lagi makan siang, kita share. Orang lain share, oh gue lagi makan ini nih, bakso pakai cabai. Ya kita makan apa? Firman Tuhan kita share kepada sosial media kita. Intinya apa? Kabarkanlah kebaikan. Dan kebaikan itu bukan sekedar, oh aku lagi nolong orang nih, videoin. Enggak. Tapi bagaimana Allah, ya Tuhan menjamah kita bagikan kepada mereka, sehingga Injil, ya apa yang dikatakan dalam kitab Efesus ini, juga bisa sampai kepada mereka. Dan ini menjadi realitas. Bukan hanya, oh iya ayat 21 ngomong ini, oh ayat 18 ngomong demikian. Enggak. Tapi menjadi kenyataan. Ya. Jadi Farel mengasihi kita juga mengasihi Farel. Ya. Kita mengasihi Niko mengasihi kita. Teman-teman yang lain di kampus, ya dimanapun kita berada, mereka merasakan, oh ada hadirat Allah. Amin ya. Jadi puji Tuhan, oleh karena itu janganlah jemu untuk mengabarkan firman, meskipun kadang kita jenuh, meskipun kadang kita disibukkan oleh tugas dan sebagainya, tapi marilah kita terus-menerus belajar. Ya, karena kita apa? Saksinya Tuhan. Kembali lagi ke Kisah Rasul ya, pasal 1 ayat 8. Ya, Roh Kudus telah ada di dalam kita, maka kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke kampus kita masing-masing. Ya, ini perlu menjadi doa kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau kita tidak dipakai, maka Tuhan pasti akan pakai orang lain. Dan jangan sampai hal itu terjadi ya. Oke, terima kasih. Malam ini waktunya menerangi kita semua. Oleh karena itu, teruslah kita berjuang ya bersama-sama untuk mengabarkan kabar baik ya, Injil, yaitu Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini ya.